Oke, video ini adalah jawaban dari soal latihan besaran dan satuan di kelas 7 ya. Oke, soal pertama, di antara berikut ini yang bukan termasuk besaran pokok adalah, nah besaran pokok itu ada 7 kan? Ada 7 besaran pokok. 7 itu apa aja? Panjang, terus massa, terus waktu, terus apa? Terus suhu, dan seterusnya sampai 7. Gitu. Nah, dari opsi ini panjang kan pasti benar nih. Dia besaran pokok. Yang ditanyakan yang bukan. Terus waktu dia besaran pokok. Massa besaran pokok juga. Luas. Nah, luas ini bukan. Dia besaran turunan. Besaran turunan yang diturunkan dari panjang gitu. Jadi luas ini bukan besaran pokok gitu. Nah, luas ini tadi apa? Turunan dari panjang. Oke. Oke, nomor 2. Berikut ini yang termasuk besaran turunan adalah, oke kita lihat satu-satu nih. Pertama volume. Nah, langsung ketahuan volume itu dia besaran turunan. Diturunkan dari apa? Diturunkan dari panjang. Iya kan? Volume itu kan apa? Volume itu adalah luas alas kali tinggi kan gitu. Nah, ini kan luas alas itu diturunkan dari apa? Misal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini kan besaran panjang semua ini. Cuma namanya saja yang beda-beda. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Tapi apa? Esensinya itu dia adalah besaran panjang. Gitu. Satuannya kan sama semua itu. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Jadi gitu. Nah, massa ini besaran pokok tadi. Waktu juga pokok, panjang juga pokok. Berarti dua ini yang benar volume. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita disuruh konversi 72 kecepatan ini. Ini kecepatan ya. Ini kecepatan. Disuruh mengkonversi kecepatan 72 km per jam dikonversi jadi meter per sekon atau meter per detik. Nah, caranya gimana? Jadi 72 km per jam gitu. Nah, tujuannya kan dikonversi jadi meter per sekon. Ini kan aslinya ada satu gini, cuma nggak ditulis gitu. Nah, caranya ya udah yang atas kita konversi dari meter dulu. 72 km itu ada berapa meter? Nah, gitu kan 72.000 meter kan gitu. Nah, 1 jam itu ada berapa detik? Nah, 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau kemudian 1 menitnya itu 60 detik, berarti 1 jam 3.600 detik gitu. Berarti ini kita coret nolnya 2, ini kita coret nolnya 2. Berarti 72 bagi 36 ada 2, nolnya masih ada 1, berarti 20 meter per sekon gitu. Jawabannya yang B gitu. Oke. Nah, kalau masih bingung, pelajari lagi yang konversi itu yang kayak gini, kilometer, yang kayak tangga gini. Nah, pelajari lagi yang itu, kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, pelajari ini lagi caranya. Kilometer ke meter jadi berapa gitu. Oh, ini salah ini. Nah, gini. Ini enggak ada ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, gitu. Nah, pelajari lagi gimana caranya konversi kilometer ke meter gitu. Kalau 1 jam kan gini, 1 jam sama dengan 60 menit gitu. Nah, 1 menit dengan 60 detik. Berarti 1 jam sama dengan 60 detik. Sorry.
1 jam kan 60 menit. 1 menit ada 60 detik gitu kan. Nah, kalau 60 menit berarti berapa detik? Berarti ini 60 menit. Berarti ya ini dikalikan 60 juga. Ini kan aslinya 1 menit. Supaya jadi 60 menit ya saya kalikan 60. Ini kali 60. Kalau ini kalikan 60 berarti yang kanan juga dikalikan 60. Berarti ini 60 kali 60 detik gitu caranya ya. Berarti 60 menit sama dengan 3600 detik gitu. Nah, 60 menit ini kan 1 jam berarti 1 jam itu 3600 detik gitu. Nah, seperti itulah. Oke, lanjut nomor 4. Satuan SI dari panjang adalah, nah ini sudah ada di materinya. Satuan SI dari panjang itu apa? Meter. Nah, ini bukan SI-nya, ini seperti yang di sini tadi, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Kilo ini dinamakan apa? Prefix atau awalan atau embel-embel gitu. Satuan internasionalnya ya meter ini yang SI-nya atau yang opsi yang B gitu. Gram ini apa? Gram ini satuannya massa kan. Tapi bukan SI. SI-nya massa itu. SI-nya itu kilogram. Nah, ini agak membingungkan sebenarnya. Kalau SI dari panjang meter, tapi kalau SI dari massa kilogram gitu. Harusnya kalau konsisten ya meter dan gram gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu namanya kesepakatan dari ya orang-orang atau kesepakatan dari para ilmuwan dahulu gitu. Kalau sekon itu waktu gitu. Oke, nomor 5. Satuan SI dari massa. Nah, ini tadi sudah dibahas. Satuan SI dari massa ya kilogram, bukan gram ya. Nah, jangan sampai terkecoh di sini. Nomor 6. Kecepatan merupakan besaran turunan. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok yaitu. Nah, untuk menjawabnya kita perlu tahu dulu kecepatan itu rumusnya apa. Sama dengan kecepatan itu apa? Waktu apa ya? Kecepatan itu kan jarak dibagi dengan waktu gitu kan. Nah, jarak itu apa? Jarak itu kan panjang. Waktu ya waktu. Jadi kecepatan itu diturunkan dari panjang dan waktu atau jarak dan waktu. Gitu. Nomor 7. 25 kg sama dengan berapa gram? Nah, caranya sama kayak tadi, kita bikin tangga kilo. Nah, cuma ini kalau tadi tangganya kan meter nih. Ini kan tangga dalam satuan meter nih. Sekarang ini dalam satuan kilo, dalam satuan apa ya? Satuan massa, gram gitu. Kita bikin tangganya dulu. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, gitu. Desigram, sentigram, miligram gitu. Nah, disuruhnya kilogram ke gram. Nah, gitu. Nah, caranya gimana? Kalau ini turun berarti dikalikan 10. Atau biasanya gampangnya nolnya nambah 1 gitu. Nambah 1. Berarti misal 1 kilogram ke 1 hektogram, berarti nolnya nambah 1, berarti 1 kilogram sama dengan 10 hektogram gitu. Kalau 25 sebentar, kalau naik berarti kalau naik itu dibagi 10 atau nolnya kurang 1 gitu. Gitu. Jadi kalau 100 gram ke dekagram berarti nol naik 1 kan, berarti nolnya hilang 1, berarti tinggal 10 dekagram gitu. Nah, di soal itu kan 25 kg. 25 kg kan di sini. Maunya dikonversi ke gram. Nah, kilogram ke gram turun berapa? 1, 2, 3. Berarti turun 3. Artinya nolnya nambah 3 gitu. Berarti 25 kg itu sama dengan 25.000 gram gitu. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang benar adalah A. Gitu. Nah, sekarang di atasnya
kilogram itu sebenarnya ada apa ya? Ada apa ya? Ada istilah lagi di atasnya. Nah, tadi kan mentoknya di kilogram nih satuannya. Nah, di atasnya kilogram itu ada satuan yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari itu kuintal gitu. Nah, di atasnya kuintal itu ada lagi sebenarnya. Namanya ton gitu. Ya kan? Kalau menyatakan berat kan sering ya kita dengar. Oh, sapi kurbannya itu besarnya 1 ton atau sapi kurban besarnya 100 kuintal kan sering gitu. Nah, 1 kilogram itu sama dengan sebentar. Kembali. Eh, eh, eh. Ini gini ya, kilogram. Nah, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Oke. Jadi kalau di soal ini 1,5 kuintal berapa kilogram gitu. Nah, kita pakai yang ini nih. 1 kuintal dikonversi ke kilogram. Berarti ini saya kali 1,5 kuintal sama dengan ini juga saya kali 1,5 100 kilogram kali 1,5 gitu. Berarti 1,5 kuintal sama dengan 150 gitu. Oke, 150 kilogram. 1,5 dikali 100. Nah, gimana caranya biasanya? Mungkin kalian diijir satu-satu gini apa dijejer gitu 1,5 dikali. Nah, itu kelamaan. Caranya ambil angkanya saja, nolnya nggak usah diperhatikan. Ambil angkanya saja 1 sama 1,5 nih. Berarti 1,5 kali 1 kan 1,5. Oke. Terus nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti tinggal ditambahkan saja. Cuma ini kan ada koma nih. Berarti tambah 01 artinya komanya mundur 1 gitu. Berarti 15, nolnya masih ada 1 lagi. Berarti tambah atau nolnya mundur lagi. Berarti artinya 150,0 gitu. Atau 150 gitu. Berarti 1,5 kuintal itu 150 kilogram. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Biar nggak usah dijejer satu-satu seperti ini. Oke, nomor 9. Budi menimbang di bumi dan angka di timbangan menunjukkan 50 kg. Jika Budi menimbang di bulan, berapakah angka yang ditunjukkan oleh timbangan? Nah, ini sebenarnya soalnya agak kurang tepat juga sebenarnya. Kenapa? Kalau dijawab harusnya timbangan di bulan itu lebih ringan gitu. Soalnya kenapa? Karena timbangan yang kita gunakan sehari-hari itu yang diukur itu bukan massa tapi berat. Nah, setelah ketahui beratnya nanti dikonversi jadi massa gitu. Nah, mungkin yang dimaksud gini. Massa itu apa sih? Massa itu kan menunjukkan banyaknya materi yang ada di suatu benda. Misal massa tubuh, berarti banyaknya materi di tubuh kita itu seberapa? Nah, kalau di soal itu kan 50 kg nih. Berarti banyaknya materi di tubuh kita itu ya 50 kg. Nah, dimanapun kita berada, massa itu besarnya sama, tidak berbeda. Nah, kenapa kok ketika menimbang di bulan itu bisa berbeda? Itu karena pengaruh gravitasi di bulan. Nah, gravitasi di bulan itu kan lebih kecil nih daripada di bumi. Nah, makanya berat di bulan itu lebih ringan atau lebih kecil. Jadi ketika nimbang di bulan itu sebenarnya kalau timbangan seperti yang sehari-hari itu harusnya sih lebih ringan, tapi masanya sama, masanya itu tetap sama 50 kg. Jawabannya ya ini 50 kg. Gitu. Ini soalnya agak kurang tepat sih sebenarnya. Nomor 10, rata-rata satu butir beras memiliki massa 5 gram. Jika dalam satu karung beras penuh memiliki massa rata-rata 75 kg. Berapakah banyak butir beras dalam karung? Nah, biasanya itu bingung nih kalau soal cerita itu gimana. Kalau bingung ya kita gambarkan aja nih. Ini kan ada satu karung beras.
Nah, di dalam karung beras pasti ada butir-butir berasnya kan? Gitu kan. Nah, satu karung beras penuh ini beratnya kan 75 kg. Sedangkan satu butir beras ini satu butir beras ya misal. Beratnya cuma 5 gram. Gitu. Nah, ditanya berapa banyak butir beras dalam karung gitu. Berarti kan gini, ini akan ada banyak butiran beras nih dalam karung. Nah, satu butirnya itu tadi beratnya ke 5 gram. Berarti ada berapa banyak ini supaya beratnya 75 kg gitu. Caranya gimana ya, tinggal dibagi saja. Berarti berat keseluruhan ini dibagi dengan berat per butirnya itu berapa. Berarti 75 kg dibagi dengan 5 gram. Nah, kalau membagi seperti ini tidak bisa langsung kita bagi. Soalnya apa? Karena ini satuannya masih berbeda gitu. Jadi untuk membagi satuannya harus sama dulu. 75 kilo disamakan gimana? Kalau kilogram ya kilogram semua, kalau gram ya gram semua. Berarti kita ambil aja kilogram ya. Berarti yang atas ini kita ubah ke gram. Gitu. Berarti 75 kilogram jadi gram kan turun 3. Berarti nolnya nambah 3 tuh 2 3 gitu. Dibagi dengan 5. Nah, satuannya udah sama nih, gram per gram kan gitu. Berarti ini coret-coret. Nah, ketemulah 75 bagi 5 berapa? 15 ya. Ini 15. Nolnya masih ada 3. Berarti jawabannya 15.000 butir beras. Gitu caranya.